Ya bro Konco, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga hari kalian baik-baik saja sampai hari ini dan nggak terpengaruh dengan kabar-kabar buruk yang belakangan ini memuakkan banyak orang gitu ya. Dan mengkhawatirkan juga. Yang dimana ada banyak varian virus yang sudah mulai hadir gitu ya. Di Jawa juga ada PPKM yang batasin wilayah, jadi kita nggak bisa main-main ke sana kemari gitu ya, nggak bisa ke sana kemari lagi, mobilitas juga terbatas dan semoga kabar kalian nggak seburuk kabar-kabar yang beredar di media media sampai hari ini. Ya, jadi kemarin kita mendapatkan kabar duka ya dari keluarga Mbak Yu. Dan beliau merupakan seorang paranormal gitu ya, yang viral dengan beberapa ramalannya gitu ya. Ya, ramalannya salah satunya menyinggung gitu ya, UU ITE gitu, dan menyinggung beberapa lapisan masyarakat, juga termasuk lapisan pemerintah juga. Selain di pemerintah, Mbak Yu juga meramalkan bahwa akan terjadi banyak huru hara di tahun 2021. Well, 2020 aja udah sulit, apalagi 2021. Tapi dengan optimis, kita harus percaya kalau misalnya kita bisa melakukan yang terbaik buat tahun 2021 ini. Well, kemarin kita dapat kabar kalau misalnya Mbak Yu ini sudah tidak ada ya dengan kabar duka dari keluarganya. Ya semoga keluarganya juga diberikan ketabahan dan diberikan kesabaran juga. Dan by the way aku juga sama-sama berduka juga sih, karena sebagai penikmat apa ya namanya, kandungan spiritual dan kejawen gitu ya. Aku juga terus berduka juga buat Mbak Yu, dan semoga Mbak Yu ini mendapatkan tempat terbaik di sisinya. And kalau ngebilangan masalah paranormal gitu ya, jadi temanku juga ada yang paranormal juga sih, dan aku sering dekat dengan, dan memang nggak bisa dibilang mudah ya untuk menjadi seorang paranormal, karena membutuhkan banyak waktu, banyak usaha, dan sampai keringat darah juga. Karena yang namanya menjadi paranormal itu wow man, aku dari temanku aja, dia itu setiap hari hampir puasa gitu ya, makanannya juga terbatas gitu ya, dan harus tirakat terus gitu. Kayak kalau tirakat itu bahasanya apa ya, membatasi diri pada sisi-sisi kehidupan yang apa ya, nikmat gitu ya. Jadi membatasi diri atas kenikmatan gitu. Ya sulit men kalau misalnya jadi paranormal itu, dan nggak semudah kayak jadi indigo terus ngerapuk. No, that's not an paranormal. Paranormal itu uh, apa ya, harus melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyucikan dirinya. Kalau misalnya kita sebut biasanya ritual gitu. Ritual kayak berikan sesajen, kayak berikan kopi kepada pohon gitu, nyarungin pohon gitu, dan lain sebagainya. Jadi kayak mengkeramatkan sesuatu. Dan mengkeramatkan sesuatu ini apa ya, bisa dibilang satu satu sisi yang manusiawi gitu ya. Karena sebagai manusia kita harus menjaga alam gitu ya, dengan cara-cara tertentu. Kalau misalnya di dunia barat kan, atau dunia sains gitu ya, atau dunia umumnya itu memelihara pohon dengan reboisasi dan sebagainya. Kalau misalnya orang-orang kejawen atau teman-teman dari paranormal itu melakukan kegiatan yang tidak tidak lazim gitu ya, atau mungkin sebenarnya bisa masuk ke otak kita, cuman kita aja yang nggak nyampe gitu. Padahal sebenarnya Mbak Yu ini dari kecil itu sudah dididik untuk menjadi seorang paranormal, meskipun dari lubuk hatinya tuh nggak benar-benar pengen ditunjuk dari paranormal. Ya you know lah kenapa menjadi paranormal itu sulit gitu. Tadi aku jelasin. Dan Mbak Yu ini dibimbing untuk menjadi seorang paranormal melalui kakeknya. Namanya kakeknya itu Mbak Sudarno. Nah, Mbak Sudarno ini sudah melihat ya, bakatnya Mbak Yu ini sejak dari kecil gitu ya. Jadi ketika Mbak Yu ini apa ya, memiliki pengalaman gaib itu, akhirnya si mbahnya Mbak Yu ini atau Mbak Sudarno ini mulai sedikit waspada terhadap Mbak Yu ini. Jangan-jangan Mbak Yu ini juga menyimpan suatu bakat rahasia itu, menjadi seorang paranormal. Dan tentunya menjadi seorang yang tua gitu ya, tentunya pengen untuk mewariskan ilmu-ilmunya dan mewariskan karirnya juga. Maka dari itu si
Mbak Sudarno ini inisiatif untuk mendidik Mbak Yu untuk menjadi seorang paranormal seperti Mbak Sudarno ini. Atau kalau misalnya bisa ya lebih bagus gitu ya. Itu memang harapan banyak orang tua sih. Menjadi sosok yang lebih baik daripada orang tuanya. Atau menjadi sosok yang lebih baik daripada dirinya. Gitu. Dan selama masa hidupnya ini Mbak Yu ini selalu berpindah rumah gitu ya, karena pekerjaan ayahnya yang waktu itu sebagai TNI ya di tahun itu, jadi mengharuskan Mbak Yu ini untuk pindah rumah sampai berkali-kali gitu ya. Jadi pernah dari Salatiga, Mbak Yu ini kelahiran Salatiga, dia pindah ke Magelang, pindah ke Jogja, pindah ke daerah-daerah lain, dan akhirnya kembali lagi ke daerah asalnya, yaitu di Salatiga. Sampai akhirnya Mbak Yu ini ke masa remaja. Dan di masa remajanya juga Mbak Yu ini terus gitu ya dididik untuk menjadi seorang yang fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu kejawen atau ilmu-ilmu gaib gitu ya. Dan ritual-ritual tertentu sampai berpuasa gitu. Kalau misalnya kalian pernah dengar itu puasa putih, nah itu yang Mbak Yu lakuin, puasa putih dia lakuin, kayak tirakat juga yang tadi aku bilang ya, tirakat itu membatasi diri pada kenikmatan duniawi. Dan akhirnya di SMA-nya ini Mbak Yu ini berprestasi bagus, dan dia juga baik juga sama keluarganya, ya akhirnya membuatnya mendapatkan beasiswa gitu. Dan berhasil bisa kuliah di salah satu kampus di Yogyakarta dengan mata kuliah atau apa ya istilahnya, dengan kuliah berupa interior design. Dan Mbak Yu ini sangat berbakat di dalam bidang seni ya. Selain dia senang banget sama yang namanya interior design, Mbak Yu juga suka dengan melukis, suka juga untuk berseni suara juga. Dan selain itu Mbak Yu juga hobi dalam fotografi. Dan selain itu Mbak Yu juga masih punya hobi sampingan ya, selain di bidang seni tadi. Jadi Mbak Yu juga suka untuk ngotak-atik opera-oprik elektronik gitu. Dan akhirnya Mbak Yu ini sampai bisa untuk membuat peralatan elektroniknya sendiri, dan bisa sukses dengan produk-produk yang dibikinnya itu, men. Dan setelah itu Mbak Yu selepas kuliah Mbak Yu ini melanjutkan karir sebagai seorang interior designer, dan akhirnya bisa ke Semarang dan kemudian menjadi sukses dan bisa mendirikan usaha interior desainnya sendiri. Dan juga Mbak Yu juga punya usaha lain, yaitu di kayu ukir Jepara, di kayak mebel-mebelan gitu. Meskipun Mbak Yu ini sudah sukses dengan berkali-kali dia meraih suatu prestasi gitu ya, kayak menjadi interior design yang bagus, atau bisa bikin usaha sendiri, bahkan punya usaha lain juga di ukir Jepara, kayu ukir Jepara itu, Mbak Yu ini selalu jatuh bangun dan nggak pernah merasakan landai gitu aja, kayak lurus gitu hidupnya, nggak, pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Dan itu juga yang dijadikan dogma dari kakeknya ini, agar Mbak Yu menghentikan bisnisnya dan kembali menjadi seorang paranormal gitu. Dan nggak lama setelah itu akhirnya Mbak Yu ini berpindah-pindah tempat untuk bekerja sampai ke Bandung, dan akhirnya menetap di sana sampai saat ini, sampai tahun ini gitu. Dan Mbak Yu ini selalu didogma gitu ya oleh kakeknya. Sampai di Bandung pun terus didogma oleh kakeknya agar menjadi seorang paranormal. Jadi kayak diingatin untuk puasa putih lagi, diajarkan untuk ritual lagi, untuk melakukan tirakat lagi gitu ya. Dan seterusnya sampai Mbak Yu ini mendapatkan sebuah mimpi di mana ditemui oleh seekor ular besar raksasa gitu ya. Kalau misalnya dalam budaya kuno itu, kalau ular itu melambangkan sebuah kekuasaan gitu. Apalagi dalam budaya Jawa itu ular itu dilambangkan sebuah lambang dari alam gaib. Dan dari situlah Mbak Yu ini berlanjut sampai mendapatkan banyak klien spiritual, dan akhirnya melayani mereka untuk istilahnya menjadi klien gitu ya, dilayani dan menjadikan Mbak Yu ini sukses dalam bidang paranormal tersebut. Dan belakangan ini akhirnya Mbak Yu juga sempat viral karena Mbak Yu ini menikah dengan ular yang ada di dalam mimpinya itu.
Well, bukan sebuah pertanyaan besar sih, mengapa seorang paranormal itu berlaku aneh gitu ya, bertingkah laku aneh gitu ya. Padahal ularnya ini nggak kelihatan gitu, ular yang mana gitu. Kalau misalnya ularnya ada pasti jelas gitu ya, kayak tahu gitu kalau misalnya ularnya itu ini dan menikah dengan ini gitu ya. Jadi ada ritual-ritual secara fisik gitu ya, dan bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Kalau misalnya Mbak Yu ini kan nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu ya, karena itu pengalaman spiritual Mbak Yu sendiri bersama dengan sosok objek yang dipercayainya itu ada, yaitu sosok ular ini. Dan setelah itu akhirnya Mbak Yu ini meneruskan bakatnya sebagai seorang paranormal, dan belakangan ini akhirnya Mbak Yu menutup usianya sebagai paranormal di tahun 2021 ini, di waktu ketika Mbak Yu meramalkan banyaknya terjadi huru hara di tahun yang dia ramalkan itu. Di tahun 2021 itu Mbak Yu meramalkan banyak kejadian buruk yang akan terjadi, dan itu yang terjadi pada Mbak Yu sendiri juga. Dan banyak juga terjadi pada kita juga ya, meskipun beberapa ramalannya itu tidak akurat. Bisa dibilang tidak akurat. Menjadi seorang paranormal yang dihujat masyarakat itu juga tidak aneh ya, tidak aneh ditemukan di teman-teman paranormal yang aku punya juga. Di temanku juga yang jadi paranormal itu juga banyak dihujat, kayak direndah-rendahin, gitu, dibully di sekolah. Gitu. Ya, apa sih yang lo lakuin kok sering-sering puasa, itu tirakat, gitu. Kenapa nggak nikmatin hidup aja? Padahal lu juga masih muda. Gitu. Itu yang dialami juga dengan Mbak Yu dan banyak paranormal lain yang sejak muda itu memang didogma atau dibentuk untuk menjadi seorang paranormal. Dan memang nggak bisa dibilang menjadi seorang paranormal itu enak gitu ya, karena ya tadi banyak banyak harus banyak mengurangi eh, bukan kebahagiaan sih, mengurangi ketergantungannya pada dunia, sehingga kurang kurang banyak temen yang sefrekuensi dengan si paranormal ini, dengan si calon paranormal ini. Dari semua sisi sebenarnya bisa dimaklumi sih kenapa Mbak Yu ini akhirnya menjadi seorang paranormal ya. Dari cerita tadi, karena Mbak Yu ini banyak didoktrin juga dari pengalaman masa muda yang nggak bisa dibilang sebahagia masa kecil kita dulu gitu ya. Jadi akhirnya bisa membentuk Mbak Yu ini sebagai seorang yang seperti ini. Dan ramalan-ramalannya pun sebenarnya tidak ditujukan untuk membuatnya viral, tapi memang untuk memperingatkan banyak orang gitu ya. Dan itu memang tugas paranormal itu ya, memberikan kabar-kabar dari langit atau memberikan kabar-kabar gaib kepada manusia di bumi gitu. Dan memang nggak banyak yang percaya dengan ramalan-ramalan itu, dan memang itu yang itu yang memang harus kita lakukan gitu. Kita nggak harus percaya sama kata-kata dari paranormal ini, tapi kita juga nggak harus membuli atau membuat si penyampai berita ini itu tersakiti gitu. Jadi kita nggak bisa membuat paranormal ini benar, dan kita juga nggak bisa menyalahkan seorang paranormal, karena pada dasarnya paranormal ini hanya menyampaikan sebuah pesan kepada banyak orang yang dimana pesan-pesan itu hanya diketahui oleh si paranormal ini. Nggak banyak yang kita tahu bahwasanya paranormal itu ya namanya paranormal ya manusia gitu ya. Mereka juga masih butuh makan, gitu ya, masih butuh olahraga, gitu, masih butuh senam pagi, dan mereka juga bakal hidup sebagaimana manusia hidup gitu ya. Dan mati sebagaimana manusia mati. Dan kabar duka ini sampai kepada kita semuanya di bulan-bulan yang dimana PPKM itu terjadi, dan banyak huru hara di berbagai rumah sakit daerah gitu ya, dan rumah sakit pusat juga sih sebenarnya banyak huru hara yang terjadi sih sebenarnya. Tapi nggak perlu cemas, nggak perlu takut, karena sebenarnya ramalan-ramalan oleh paranormal itu tidak ditujukan untuk menakut-nakuti manusia, tapi untuk membuat manusia ini lebih siap untuk menghadapi masa depan yang seperti itu. Sebaik apapun seorang paranormal, dia pasti tetap manusia, dan sejahat apapun paranormal, dia juga masih manusia, kecuali yang nggak mau bagi-bagi THR juga sih. Parah sih itu.
Oke, intinya menjadi paranormal itu memang tidak mudah ya. Banyak rintangan yang harus dilalui, dan meskipun harus meluangkan banyak waktu untuk apa namanya, belajar ilmu gaib, untuk meluangkan waktu bahkan kesempatan untuk menikmati kehidupan gitu ya di masa muda gitu. Itu nggak gampang, men. Dan juga segimanapun jahatnya atau segimanapun nggak jelasnya seorang paranormal, mereka juga tetap manusia. So kita hargai aja sebagaimana kita menghargai sesama kita. Dan memang paranormal itu hanya bertujuan untuk menyampaikan sebuah pesan, dan tidak ada keterkaitan dengan uh, nasib kita ke depannya, kecuali kita bisa menghadapinya dengan lebih siap. So itu aja mungkin dari aku untuk muncul story kali ini, dan jangan lupa untuk kalian like dan subscribe kalau misalnya kalian suka, dan kasih tahu aku kabar-kabar yang bagus agar aku bisa menyampaikannya juga pada kalian yang sudah menunggu di sini. Itu aja dari aku. Aku Sinung. Goodbye.